Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Adzinur Fauzi, NIM 2021 41012. 2. Intania Dwi Mawardi dengan NIM 2021 41022. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pemikiran hukum Islam Malik bin Anas, perspektif sosial. Biografi Malik bin Anas. Nama lengkap Imam Malik ialah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Al-Harits. Imam Malik adalah seorang yang berkepribadian mulia, memiliki pikiran yang cerdas, pemberani, dan teguh dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menengok orang sakit, mengasihani orang miskin, dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkannya. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah 7, di mana masyarakatnya terdiri dari golongan sahabat Ansar dan Muhajirin yang memiliki kepandaian ahli hukum Islam, sehingga ia banyak memperoleh pengetahuan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. B. Pemikiran hukum Islam Malik bin Anas dalam menetapkan hukum Islam. Imam Malik merupakan ulama yang sangat teguh dalam membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya tentang kebenaran tersebut. Dalam bidang hadis, kepiawaian Imam Malik tidak diragukan lagi, sebagaimana yang dikatakan Mas Humyan yang mengutip Imam Syafi'i, apabila datang kepadamu al-hadis dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena ia menjadi hujah bagimu. Dan Imam Ad-Dalawi, Imam Malik adalah seorang ilmuwan Madinah yang ahli dalam bidang hadis, sebab beliau adalah ilmuwan yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Abdullah bin Umar dan Aisyah serta sahabat-sahabat mereka. Dalam masalah hukum dan fatwa, Imam Malik menyatakan tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadis sebelum 70 ulama membenarkan dan mengakui kebenaran akan fatwanya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Intania. Yang selanjutnya adalah C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan hukum Islam Malik bin Anas. Imam Malik dikenal sebagai ulama yang beraliran ahlul hadits. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Imam Malik menolak secara mutlak terhadap al-ra'yu, sebab beliau tetap menggunakan metode al-maslahah, al-mursalah, dan istihsan sebagai dasar pengambilan hukumnya. Padahal kedua metode ini merupakan basis pengembangan hukum Islam yang dipegang oleh kalangan ahlul ra'yu. Kuatnya Imam Malik terhadap apa yang menjadi tradisi oleh penduduk Madinah dalam hal keagamaan merupakan upaya untuk merujuk pada generasi sebelumnya yang diduga kuat berpangkal pada amalan-amalan yang bersumber pada pribadi Rasulullah. Dengan demikian, Imam Malik sangat memegangi bahwa amal ahl al-Madinah sebagai salah satu dasar pondasi pengambilan hukum Islam. Akan tetapi, Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari kota atau negara lain untuk mengikuti amal ahl al-Madinah, karena hal ini hanya merupakan salah satu pilihan saja. D. Metode maslahah mursalah Malik bin Anas dalam menetapkan hukum Islam. Secara etimologi, maslahah adalah perbuatan yang mendorong pada kemanfaatan manusia, merupakan lawan kata dari mafsadat. Maslahah dengan makna yang umum adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan baik dengan cara menarik atau menghasilkan. Secara terminologi, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum yang merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
Maslahah mursalah pada prinsipnya adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Sunnah. Imam Malik menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujah dalam menetapkan hukum. Imam Malik mengajukan 3 syarat dalam menggunakan maslahah mursalah, yaitu: pertama, adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat atau maqasid al-syariah. Kedua, maslahah harus masuk akal atau rasional, mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Ketiga, penggunaan dalil maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi atau arafu haraj lazim. Dalam pandangan mazhab Maliki yang dikenal sebagai pembawa bendera maslahah mursalah mengemukakan 3 argumentasi yang mendasari kehujahan metode istinbat ini, yaitu: pertama, praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah seperti penghimpunan mushaf Al-Quran. Kedua, keberadaan maslahah mursalah ini sesuai dengan maqasid al-syariah yang berarti bahwa dengan mengambil maslahah berarti sama dengan merealisasikan maqasid al-syariah. Ketiga, seandainya maslahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahah, selama berada dalam konteks maslahah syariah, maka orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Teori maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dengan kitab Al-Ihtisam adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat daruriyah atau primer maupun hajiyah atau sekunder. Selain menggunakan maslahah mursalah tersebut, Imam Malik juga mendasarkan pada Al-Quran, Al-Sunnah, qiyas, ihtisan, ijma' ahl al-Madinah, fatwa sahabat, ihtisab, sad ad-dari, al-urf, al-syar'u, man qabalana. Dengan metode-metode inilah Imam mengembangkan hukum Islam dan menyebar ke berbagai penjuru dunia. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.